Halo teman-teman, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah pengantar manajemen. Pada kali ini kita akan membahas chapter 9, yaitu tentang pembahasan penyusunan personalia atau staffing. Staffing merupakan sebuah proses yang penting teman-teman, karena di sini staffing ini sangat berkaitan dengan penyusunan bagaimana apa saja posisi-posisi yang ada, posisi-posisi staff apa saja yang ada, berapa banyak, dan apa saja bagian-bagian yang bisa dibuat dalam sebuah organisasi, ditempatkan di mana saja. Jadi staffing ini adalah penempatan orang atau penempatan personil sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan apapun yang ditugaskan. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran yang teman-teman harus mengerti, bahwa dalam proses penyusunan personalia ini atau staffing ada beberapa poin penting yang harus diutamakan. Pertama, pengertian penyusunan personalia. Jadi teman-teman harus mengerti apa saja pengertian ya, definisi secara dasar, apa itu staffing, apa itu personalia. Kemudian fungsi penyusunan personalia, apa saja fungsi, kenapa penyusunan staffing ini atau personalia ini berguna, berfungsinya untuk apa. Kemudian proses penyusunan personalia seperti apa prosesnya. Kemudian macam-macam atau jenis personalia, tipe-tipenya apa saja, teman-teman. Jadi sini kita akan mengupas. Kemudian sumber tenaga kerja. Jadi bagaimana sebelum sebuah organisasi menciptakan staffing, melakukan staffing, apa saja tenaga dari mana saja atau apa saja tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dari mana sebuah organisasi bisa memperoleh tenaga kerja. Dan ini kita akan membahas 5 poin penting ini. Pertama, kita berbicara tentang definisi tentang personalia. Personalia ini sebenarnya seringkali dikenal dengan divisi HRD, teman-teman, dalam sebuah perusahaan. Tapi personalia dalam arti yang luas itu adalah manajemen yang berkaitan dengan penempatan, penarikan, dan pemberian latihan pengembangan anggota organisasi. Jadi itu semua sebenarnya dalam perusahaan adalah fungsi dari departemen HRD. Jadi ketika departemen HRD, kenapa dibilang departemen HRD itu atau SDM ya, departemen SDM, divisi SDM seringkali disebut personalia ya, karena fungsi mereka itu menarik atau merekrut karyawan, menempatkan karyawan, memberikan pengembangan dan latihan pada karyawan, dan bahkan memecat atau memberhentikan karyawan. Itu adalah tugas dari mereka. Dari karyawan dimasukkan ke dalam organisasi sampai dilepas atau diberhentikan dari organisasi itu merupakan proses personalia atau staffing. Proses penyusunan personalia ini ada 2 unsur ya teman-teman. Lingkungan internal itu terdiri yang unsur-unsur dalam organisasi, jadi apa yang mereka pertimbangkan dalam organisasi, apa kebutuhan organisasi, apa saja yang mereka, posisi-posisi apa yang mereka butuh, keahlian apa yang mereka butuh. Lingkungan eksternal itu meliputi faktor-faktor di luar organisasi, misalnya hal-hal yang menyangkut tingkat demografi lingkungan sekitar, misalnya, atau tingkat pendidikan umumnya pada orang yang di mana perusahaan itu berada. Itulah contoh faktor eksternal. Di sini kita lihat juga masih ada bagan tentang yang menjelaskan fungsi dari penyusunan personalia. Jadi di sini bagan ini bisa menjelaskan kenapa personalia itu bisa penting, teman-teman. Jadi fungsinya ini ditunjukkan dalam sebuah bagan yang mempertunjukkan tahapan dari personalia. Jadi personalia ini kita lihat ya, teman-teman, dari tahap awalnya itu perencanaan SDM. Tentunya fungsinya itu agar kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi apa saja posisi-posisi dan keahlian yang dibutuhkan. Itu satu fungsi personalia, itu menentukan, mengetahui personel seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian fungsi berikutnya terlihat pada tahapan berikutnya, yaitu seleksi. Seleksi itu masih dalam tahapan penarikan ya. Jadi sehingga dalam unsur penarikan dari personalia ini, tahapan penarikan karyawan itu, jadi fungsinya adalah menyeleksi. Jadi menyeleksi karyawan-karyawan yang kira-kira
pelamar-pelamar ini kira-kira mana yang cocok, mana yang memenuhi syarat dan mana yang terbaik. Jadi tahapan ini dari personalia adalah berfungsi untuk menyeleksi, mengenalkan dan mengorientasikan akan sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya organisasi, cara kerja organisasi. Kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini juga fungsi personalia itu memberikan kemampuan, peningkatan kemampuan daripada karyawan. Kemudian menilai pelaksanaan kerja. Jadi menilai juga pelaksanaan kerja. Jadi apakah kinerjanya seperti apa. Mereka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi itu memiliki penilaian kinerja, memiliki hal-hal yang berkaitan dengan indikator kinerja. Kalau teman-teman pernah dengar Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama itu biasanya menjadi penilaian kerja. Jadi inilah fungsi-fungsi personalia. Mengetahui perencanaan SDM yang ada, sehingga menarik personel-personel atau staff melalui seleksi dan pengenalan orientasi sehingga mendapatkan staff-staff yang tepat. Kemudian melatih dan mengembangkan karyawan untuk mencapai kemampuan karyawan yang lebih baik sih. Dan kemudian personalnya itu berfungsi untuk menilai pelaksanaan kerja, seberapa baik kinerja mereka untuk sebagai dasar pemberian balas jasa dan penghargaan dan pengembangan karir. Kemudian tahapan proses staffing atau personalia ini teman-teman, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, rasanya cukup jelas bahwa tahapan-tahapannya itu dimulai dari perencanaan SDM-nya, kemudian penarikan, ada seleksi, pengenalan dan orientasi, biasanya orientasi karyawan baru seperti itu ya. Kalau seleksi kan biasanya tes, wawancara, FGD, dan lain-lain. Pelatihan dan pengembangan itu bersifat workshop, pengembangan karir, atau tambahan-tambahan kursus, atau tambahan materi yang harus dilengkapi. Kemudian penilaian penilaian kinerja sudah cukup jelas, pemberian balas jasa dan penghargaan berhubungan dengan kinerja yang dilakukan. Kemudian perencanaan dan pengembangan karir itu adalah promosi dalam sebuah organisasi. Inilah tahapan proses staffing, teman-teman. Ini merupakan tahap-tahap yang umumnya dilakukan oleh seluruh organisasi yang dikelola dengan profesional. Kemudian di sini ada jenis personalia. Nah, di sini yang menarik teman-teman, bahwa secara umum ada dua jenis personalia atau jenis staffing ya. Pertama, tenaga eksekutif. Ini untuk mengambil keputusan dalam fungsi manajemen dan melaksanakan fungsi manajemen. Jadi, misalnya tenaga ahli, menguasai manajemen dan mempunyai visi dan misi ke depan. Ini biasanya mereka eksekutif ini adalah pimpinan. Mereka ini orang-orang yang mengambil keputusan manajemen, biasanya manajer atau manajer tingkat menengah atau bahkan manajer puncak atau manajer eksekutif. Mereka ini biasanya mengandalkan skill-skill manajerialnya dan biasanya sudah memiliki pengalaman, memiliki kepemimpinan yang baik dan sudah terbukti kinerjanya. Tenaga operatif itu tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan bidangnya. Jadi tenaga terampil yang berhubungan dengan pengerjaan teknis, misalnya skilled labor, tenaga terampil. Tenaga setengah terampil, semi-skilled labor. Tenaga tidak terampil itu unskilled labor. Artinya yang membedakan adalah tenaga terampil dia memiliki biasanya skill-skill atau pengetahuan-pengetahuan yang lebih dibanding unskilled labor. Unskilled labor lebih banyak mengandalkan tenaga kerja mereka, tenaga fisik mereka. Itulah yang membedakan tiga jenis tenaga operatif atau tenaga terampil. Di sini secara singkat teman-teman, kita membahas setelah kita mengetahui apa saja proses daripada staffing atau personalia, kita sudah cukup jelas bahwa step-step dari personalia itu yang berawal dari perencanaan kebutuhan SDM hingga pengembangan karir dan pemberian jasa atau insentif. Namun pertanyaannya dari mana kira-kira setelah perusahaan itu atau organisasi itu melakukan perencanaan kebutuhan, step berikutnya adalah mereka menarik menyeleksi. Dari mana sumbernya? Pertanyaannya itu. Kira-kira ada dua sumber internal bagaimana untuk bagian SDM atau bagian personalia organisasi itu mendapatkan tenaga kerja. Karena seperti yang kita tahu, tenaga kerja itu pasti akan ada yang masuk dan ada akan yang keluar. Sementara itu, proses ini adalah proses yang kesinambungan, proses staffing dan personalia. Sumber dari tenaga kerja ini ada dua. Pertama, secara eksternal dan internal.
Secara eksternal yaitu lamaran pribadi sudah jelas. Orang yang memasukkan lamaran misalnya eh, dari lowongan ya kepada manajer personalia atau manajer SDM, HRD ya. Kemudian organisasi karyawan. Nah, organisasi karyawan ini biasanya organisasi-organisasi yang mengagensi karyawan gitu misalnya atau headhunter gitu misalnya. Kantor penempatan tenaga kerja juga sama. Kantor yang mencarikan pekerjaan. Sekolah-sekolah juga seringkali manajer personalia diwakili ya atau perusahaan yang diwakili oleh marketing mereka atau mereka membuka job fair di sekolah-sekolah, di universitas-universitas untuk menyaring talenta-talenta terbaik. Jadi job fair itu hubungannya sama sumber eksternal. Kemudian perusahaan-perusahaan pesaing ini seringkali kita dengar sebagai bajakan. Jadi manajer personalia menggunakan headhunter atau mereka menggunakan koneksi mereka sendiri. Mereka membajak atau mengambil staff-staff atau talenta-talenta dari perusahaan lain. Migrasi dan imigrasi ini juga bisa juga mengambil dari daerah-daerah lain atau negara-negara lain. Internal promosi artinya karyawan yang sudah ada di dalam dipromosikan jabatannya, dinaikkan agar supaya bisa menempatkan posisi-posisi yang masih kosong gitu teman-teman. Transfer juga artinya mungkin dari perusahaan yang lain tapi masih dalam satu perusahaan induk atau perusahaan dari cabang yang lain mereka juga mengambilnya agar mengisi kebutuhan tenaga kerja yang kosong. Penataran juga bisa, teman-teman. Artinya penataran ini memberikan penataran bagi karyawan-karyawan yang lain yang mungkin belum memiliki keahlian yang dibutuhkan, tapi mereka ingin mengambil personil yang masih dalam lingkup kantornya. Jadi diberikan penataran pendidikan sehingga mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Jadi diajarkan, diberikan pelatihan, pengembangan sehingga mereka layak untuk diberi jabatan. Seperti itu. Jadi teman-teman, 3 hal ini adalah sumber internal dari tenaga kerja.